Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Neneng Nurjanah, Magister Humaniora, selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi, yang telah memberikan tugas ini. Semoga tugas ini dapat membawa manfaat untuk kedepannya. Pada kesempatan kali ini, saya Lutfi Anissa Zahra dengan NIM belakang 041 dari kelas 2B PBSI 2020 UIN Syarif Hidayatullah akan menjelaskan tentang fonem, kluster, dan alofon. Fonem, kluster, dan alofon merupakan bagian dari fonologi. Apa itu fonologi? Fonologi merupakan bagian dan kajian linguistik yang mempelajari, mengkaji, serta menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonologi dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik merupakan cabang dari fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa memerhatikan fungsinya. Apakah bunyi tersebut dapat membedakan makna kata atau tidak? Satuan terkecil yang menjadi objek kajian dari fonetik adalah fon atau bunyi bahasa. Ketika kita mengkaji fonetik, maka kita akan dapat membedakan 3 jenis fonetik, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Di sini saya akan membahas sedikit tentang fonetik, yaitu fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat bicara atau alat ucap yang ada dalam tubuh manusia saat menghasilkan bunyi bahasa. Kata mekanisme, jika dilihat artinya dalam KBBI adalah cara kerja. Jadi, pada fonetik artikulatoris, yang dilihat adalah bagaimana alat ucap menghasilkan bunyi bahasa. International Phonetic Alphabet. Sebelum memasuki pada tabel IPA atau International Phonetic Alphabet, kita harus tahu dulu apa itu bunyi konsonan dan bunyi vokal. Bunyi konsonan adalah bunyi yang mengalami hambatan dalam mekanisme alat bicara atau alat ucap. Maksudnya, ketika kita ingin mengucapkan atau alat ucap kita ingin menghasilkan bunyi konsonan, maka udara yang keluar dari paru-paru akan tertahan di kerongkongan atau pita suara. Namun, saat udara tertahan, alat ucap tetap dapat menghasilkan bunyi bahasa. Sedangkan bunyi vokal adalah bunyi yang tidak mengalami hambatan dalam mekanisme alat bicara atau alat ucap. Maksudnya adalah jika kita membunyikan bunyi vokal, udara yang keluar dari paru-paru melalui pita suara kemudian dialirkan ke alat ucap, dan alat ucap yang ada dalam tubuh manusia saat menghasilkan bunyi bahasa adalah mulut. Jadi, bisa kita simpulkan bila bunyi vokal tidak mengalami hambatan dalam pengucapannya dan bunyi konsonan mengalami hambatan dalam pengucapannya. Lalu bagaimana alat ucap menghasilkan bunyi pada bunyi vokal? Pada bunyi A, posisi lidah berada di depan dengan mulut terbuka atau bibir tidak saling bersentuhan, sehingga menghasilkan bunyi A. Lalu pada bunyi I, posisi lidah berada di depan dengan mulut tertutup, namun lebih sedikit tersenyum paksa. Mungkin teman-teman bisa ikut membunyikan bunyi I. Dan yang ketiga, pada bunyi U, posisi lidah berada di belakang dengan mulut tertutup atau mempautkan bibir, sehingga menghasilkan bunyi U.
U. Yang selanjutnya adalah bagaimana alat ucap menghasilkan bunyi pada beberapa bunyi konsonan. Di sini terdapat bunyi B atau B, di mana bunyi ini melibatkan plosif atau konsonan letup dan dua bibir atau bilabial. Pada bunyi M atau di mana bunyi ini melibatkan nasal atau rongga hidung dan dua bibir atau bilabial. Pada bunyi T atau T, di mana bunyi ini melibatkan plosif atau konsonan letup dan ujung lidah juga pangkal gigi atas atau apikoalveolar. Pada bunyi R atau R, di mana bunyi ini melibatkan tril atau konsonan getar dan ujung lidah juga pangkal gigi atas atau apikoalveolar. Pada bunyi S atau S, di mana bunyi ini melibatkan frikatif atau geseran dan tengah lidah juga pangkal gigi atas atau laminoalveolar. Pada bunyi L atau L, di mana bunyi ini melibatkan lateral approximant atau bunyi semivokal dan tengah lidah juga pangkal gigi atau alveolar. Dan yang terakhir ada bunyi K atau K, di mana bunyi ini melibatkan plosif atau konsonan letup dan belakang lidah juga langit-langit lunak atau velar. Analisis fonem. Mengapa analisis fonem? Karena fonemik merupakan cabang dari fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang memerhatikan fungsinya. Apakah bunyi tersebut dapat membedakan makna kata atau tidak? Objek kajian dari fonemik adalah fonem, yang dimana fonem adalah satuan bunyi bahasa yang membedakan makna. Dapat kita lihat pada tabel terdapat kata yang memiliki kemiripan atau kesamaan. Namun dalam kata tersebut ada satu bunyi yang dapat membedakan makna dari kedua kata tersebut. Seperti contohnya, kata suku dan buku sama-sama mempunyai 4 bunyi. Namun dalam kata tersebut terdapat satu bunyi yang membedakannya, yaitu bunyi S, dan bunyi B, sehingga makna kedua kata tersebut berbeda, di mana suku adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar, dan kata buku adalah lembar kertas yang berjilid berisi tulisan atau kosong. Begitu juga dengan kata suram dan surat. Sama-sama mempunyai 5 bunyi. Dalam kedua kata tersebut, bunyi yang membedakan adalah bunyi M, dan bunyi T, sehingga makna kedua kata tersebut berbeda. Di mana suram adalah kurang terang atau tentang cahaya, kurang kuat cahayanya. Dan surat adalah kertas dan sebagainya yang ditulis atau berbagai isi maksudnya. Begitu juga dengan kata rantai dan santai. Sama-sama mempunyai 6 bunyi. Dalam kedua kata tersebut, bunyi yang membedakan adalah bunyi R dan bunyi S, sehingga makna kedua kata tersebut berbeda. Di mana kata rantai adalah tali dari cincin yang berkaitan, biasanya dibuat dari logam, plastik, dan sebagainya. Dan santai adalah bebas dari rasa ketegangan dalam keadaan bebas dan senggang. Begitu juga pada kata ajak
dan ajal. Sama-sama mempunyai 4 bunyi. Dalam kedua kata tersebut, bunyi yang membedakan adalah bunyi K atau ke dan bunyi L atau L, sehingga makna kedua kata tersebut berbeda, di mana ajak adalah prakategorial, cari, ajakan, mengajak, terajak, dan ajal adalah batas hidup yang telah ditentukan Tuhan saat mati, janji akan mati. Dan yang terakhir, ada kata sukar dan tukar. Sama-sama mempunyai 5 bunyi. Dalam kata tersebut, bunyi yang membedakan adalah bunyi S, dan bunyi T, di mana makna kedua kata tersebut berbeda. Di mana sukar adalah sulit dipecahkan atau diselesaikan atau susah. Dan tukar adalah bertukar atau berganti. Distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak sebuah fonem pada suatu kata atau bunyi, yang dimana fonem dapat berada pada awal kata, tengah kata, dan akhir kata. Seperti pada fonem A, di depan ada kata apa, di tengah ada kata gaji, di akhir ada kata pita. Pada fonem I, di depan ada kata ibu, di tengah ada kata siram, di akhir ada kata rantai. Pada fonem U, di depan ada kata uang, di tengah ada kata suka, di akhir ada kata guru. Pada fonem E, di depan ada kata emas, di tengah ada kata dekap, di akhir ada kata cetera. Pada fonem O, di depan ada kata obat, di tengah ada kata geofisika, di akhir ada kata piano. Pada fonem B, di depan ada kata batu, di tengah ada kata tabu, di akhir ada kata kitab. Pada fonem K, di depan ada kata kapan, di tengah ada kata tukar, di akhir ada kata ajak. Pada fonem R, di depan ada kata radar, di tengah ada kata biru, di akhir ada kata tukar. Pada fonem T, di depan ada kata taman, di tengah ada kata santai, di akhir ada kata dekat. Selanjutnya, analisis kluster. Apa itu kluster? Kluster adalah deret fonem konsonan yang ada dalam satu silabel, yang dimana bila deret fonem konsonan tersebut melambangkan satu bunyi konsonan. Silabel adalah suatu runtutan bunyi yang ditandai dengan puncak-puncak bunyi paling nyaring, dan ada pula jeda yang dapat disertai atau tidak oleh sebuah bunyi lain di depannya, di belakangnya, atau sekaligus di depan dan di belakang. Jika diambil dari struktur silabel yang mempunyai struktur konsonan vokal konsonan, maka struktur fonotaktiknya adalah onset, nukleus, koda. Mengapa urutannya menjadi onset, nukleus, koda? Dapat dilihat bahwa suatu silabel terdiri dari onset, nukleus, dan koda. Nukleus
harus selalu berupa vokal. Konsonan yang berada di depan nukleus masih dalam satu silabel yang sama adalah onset, dan konsonan yang berada di belakang nukleus masih dalam silabel yang sama adalah koda. Dalam suatu silabel yang harus ada adalah nukleusnya, sedangkan onset atau koda bersifat opsional, atau boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya, sebagai contoh, pada kluster SW atau SW, pada kata swasta yang struktur silabelnya konsonan, konsonan, vokal, konsonan, maka dapat dilihat struktur fonotaktiknya adalah onset, onset, nukleus, koda. Karena terdapat dua konsonan sebelum vokal, lalu vokal, dan diikuti konsonan lagi, sehingga menghasilkan struktur onset, onset, nukleus, dan koda. Pada kluster SR atau SR, pada kata Sri Rezeki yang struktur silabelnya konsonan, konsonan, vokal, maka struktur fonotaktiknya adalah onset, onset, nukleus, karena terdapat dua konsonan sebelum vokal atau nukleus lalu diikuti vokal. Pada kluster ST atau ST, dari kata stagnan yang struktur silabelnya konsonan, konsonan, vokal, konsonan, maka struktur fonotaktiknya adalah onset, onset, nukleus, koda. Karena terdapat dua konsonan sebelum vokal atau nukleus, lalu ada vokal dan diikuti konsonan lagi. Pada kluster SY atau SY, dari kata syahadat yang struktur silabelnya konsonan, konsonan, vokal, maka struktur fonotaktiknya adalah onset, onset, nukleus, karena terdapat dua konsonan sebelum vokal atau nukleus, lalu diikuti vokal. Alofon. Alofon merupakan variasi atau realisasi bunyi fonem yang sesuai dengan lingkupnya. Dapat dilihat terkadang satu fonem memiliki lebih dari satu pengucapan yang tergantung pada tempat dalam kata atau suku kata. Pada alofon vokal A, I, dan U terdapat silabel terbuka dan tertutup. Silabel terbuka adalah silabel yang diakhiri dengan bunyi vokal, dan silabel tertutup adalah silabel yang diakhiri bunyi konsonan. Pada fonem A terdapat kata santai untuk silabel terbuka dan kata ajak pada silabel tertutup, yang dimana pengucapannya pun sedikit berbeda. Pada silabel terbuka, pengucapan A, rongga mulut, lebih terbuka, karena pada silabel tai tidak diikuti oleh konsonan seperti jak yang pengucapannya sedikit lebih tertutup. Pada fonem I terdapat kata ibu dan kata simbol, yang dimana pengucapannya sedikit berbeda. Pada silabel terbuka, pengucapan I, rongga mulut, terbuka dan mengalami sedikit tekanan. Pada silabel simbol, pengucapannya sedikit tertutup karena diikuti oleh konsonan. Pada fonem U terdapat
kata suku dan tumpah, yang dimana pengucapannya sedikit berbeda. Pada silabel terbuka, pengucapan u, mulut lebih mempautkan bibir, dan pada silabel tertutup, mulut tertutup karena diikuti konsonan. Selanjutnya, pada alofon konsonan, bunyi b, b memiliki cara pengucapan yang mirip dengan bunyi p, p. Contohnya seperti buku dan sembab. Pada penulisan, mungkin keduanya sama-sama menggunakan bunyi b. Namun, realisasi bunyi fonem pada kata sembab terkadang berubah menjadi sembab dan sedikit meletup. Mungkin pada kata yang diakhiri dengan b, semuanya tidak terlepas dari kata p. Terdapat sedikit perubahan bunyi. Pada bunyi l atau l memiliki dua realisasi yang berbeda, yaitu antara lanjut dan Allah. Kebanyakan orang menyebutkan Allah adalah Allah. Pada bunyi T atau T memiliki dua realisasi yang berbeda, yaitu antara tabel dan adat, yang dimana T pada adat lebih meletup karena di akhir kata. Pada bunyi M atau memiliki dua realisasi yang berbeda, yaitu antara makan dan suram, di mana bunyi pada kata makan tidak terlalu jelas, sedangkan pada kata suram, pada akhir kata terdengar lebih jelas. Pada bunyi R atau memiliki dua realisasi yang berbeda, yaitu antara rantai dan tukar, di mana pada kata rantai bunyi tidak terlalu getar, sedangkan pada kata tukar terdengar lebih jelas. Yang terakhir, pada kata bunyi S atau as memiliki dua realisasi yang berbeda, yaitu antara santai dan alas, di mana pada kata santai bunyi s tidak terlalu mendesis, sedangkan pada kata alas suara desis terdengar lebih jelas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai fonem, kluster, dan alofon. Terima kasih kepada Ibu Neneng Nurjana, Magister Humaniora, yang telah memberikan tugas ini. Semoga video ini akan membawa manfaat untuk semuanya. Saya mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, dan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.